Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan tentang, kalau kemarin itu saya sudah membuka wacana teman-teman tentang wawancara dan reportase. Wawancara dan reportase itu adalah keahlian dalam jurnalistik ya, atau itu adalah kegiatan atau pekerjaan dasar dalam jurnalistik. Saya juga sudah menunjukkan contoh video reportase dan contoh teks ya, kalau itu berupa teks reportase. Meskipun demikian, memang reportase itu cenderung dimaknai sebagai reportase audio atau audiovisual ya, dan audiovisual gitu. Reportase itu sebetulnya nah istilah lainnya itu adalah liputan ya. Karena liputan, maka liputan cetak pun, media cetak pun, atau liputan yang tertulis begitu ya, itu juga bisa dikatakan sebagai reportase. Dan kemarin saya juga sudah menjelaskan apa ya, persamaan dan perbedaannya dengan berita atau dengan pemberitaan, ya kan? Kalau suatu peristiwa baru pertama diberitakan, maka cenderung itu adalah berita. Itu juga bisa disebut sebagai reportase, karena reportase itu artinya adalah memberitakan atau menginformasikan. Sehingga reportase bisa disebut sebagai berita ya, tapi berita itu ada banyak macamnya. Berita itu ada straight news, hard news, soft news, ya kan? Nah, reportase ini jika dibandingkan dengan berita ya, maka reportase ini cenderung dimaknai sebagai pemberitaan selanjutnya. Jadi kalau peristiwa itu baru diberitakan, itu adalah berita yang bisa disebut juga reportase, tapi reportase itu lebih kepada pemberitaan selanjutnya. Contohnya misalnya berita tentang kepulangan kontingen bulu tangkis Indonesia. Pertama kali muncul adalah berita. Tapi kemudian setelah itu ada berita tentang komentar PBSI misalnya. PBSI ya namanya ya. Setelah beberapa hari setelah peristiwa tersebut, nah itu reportase. Atau respon pemberitaan tentang respon atau reaksi penggemar bulu tangkis di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Arya Saloka misalnya. Itu adalah reportase atau liputan. Itu bukan berita ya. Jadi ada banyak pertimbangan kenapa, ada banyak kondisi kenapa ini disebut sebagai berita dan ini disebut sebagai reportase. Tapi kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan itu. Artinya berita itu kita sulit mendapatkannya. Ada banyak peristiwa di sekitar kita yang mungkin menurut kita memiliki nilai berita. Tapi sesungguhnya nilai berita bagi kita itu belum tentu nilai berita versi jurnalistik. Paham maksud saya? Paham enggak kira-kira? Coba saya minta responnya. Ya Bu. Ya Bu aja. Jadi ada peristiwa di sekitar kita yang bagi kita, wah ini berita ini. Saya baru tahu ini. Ini penting, ini diketahui banyak orang misalnya. Tapi ternyata dalam jurnalistik itu belum termasuk berita karena nilai beritanya kurang kuat, kurang luas, impact-nya atau efeknya itu kurang gitu ya. Jadi
Kembali ke pemahaman awal tentang jurnalistik, bahwa nilai berita itu ya itu harus mempunyai efek yang berhubungan dengan banyak orang, relate. Misalnya apa ya, berita terkini apa sih? Coba teman-teman yang update berita terkini apa ya? Berita terkini hari ini? Kepulangan 2 atlet itu, Bu. Kepulangan 2 atlet. Oke. Bagi kita ya itu mungkin tidak relate dengan kita, tetapi itu adalah kegiatan atau aktivitas ya yang mereka lakukan, itu adalah aktivitas yang nasional levelnya, sehingga meskipun itu tidak relate dengan kita secara pribadi, itu relate dengan lebih luas lagi para halayak. Maka informasi tentang kepulangan atlet itu ya itu adalah informasi atau peristiwa yang memiliki nilai berita. Berita lain lagi, berita yang tidak di-cover oleh media massa nasional misalnya. Yang menurut Anda berita itu adalah berita, peristiwa itu adalah berita menurut Anda? Pemasangan CCTV di Kudus, Bu. Pemasangan CCTV di Kudus. Ya, boleh. Peristiwa itu hanya relate di Kudus saja, dan CCTV-nya apa ini? CCTV lalu lintas. Kalau CCTV lalu lintas relate karena tidak hanya di Kudus, dan itu termasuk bisa dianggap sebagai reportase ketika pemasangan CCTV lalu lintas itu bukan pada pemberitaannya atau publikasi informasinya itu bukan pada rumah pinggir jalan seperti ini, bukan pada peristiwa launching gitu. Launching atau apa sih sinonimnya launching itu? Peresmian. Nah ya peresmian pemasangan CCTV lalu lintas misalnya ya. Nah, kalau bukan pada peristiwa itu, maka itu reportase. Tapi kalau ada peristiwanya, tadi pagi Bupati melaunching program CCTV lalu lintas, itu adalah berita. Jadi seharusnya penjelasan ini memperjelas penjelasan saya kemarin tentang perbedaan berita dan reportase. Yang saya tegaskan lagi ya, tidak perlu dibedakan. Oh, ini berita, ini reportase. Nanti hanya akan membingungkan teman-teman. Cukup tahu saja kalau ada orang yang membedakan, nanti kalau baca referensi gitu ya, ini kok berbeda, ini kok sama gitu. Karena para jurnalis pun ya, dari perspektif jurnalis pun kadang-kadang juga menyamakan, ya sama namanya reportase itu, peliputan berita, sama aja berita itu. Oh ya, jadi kali ini saya akan lebih mengajak teman-teman untuk mendalami reportase. Sebetulnya ada dinamika kelompok juga, yang kalau di kelas lain itu pakai Zoom, itu saya bisa breakout ya, saya bisa kelompokkan, siapa ini kayaknya ada yang masuk, saya bisa kelompokkan Syafira. Saya bisa kelompokkan kelas ya di media ini pada saat perkuliahan, tapi karena saya juga di Google Meet saya belum terbiasa ya dengan breakout room, sehingga nanti teman-teman bisa mengerjakan gitu ya, mengerjakan aktivitas kelompok nanti di luar video conference. Aktivitas kelompoknya nanti ringan saja kok. Baik, saya lanjutkan. When you're ready to stop presenting. Oke. Apakah yang disebut sebagai reportase itu? Ya, ada banyak tentu saja definisi penjelasan tentang reportase itu apa. Ada yang mengatakan reportase itu adalah kegiatan. Kalau kegiatan, maka orang yang melakukan reportase itu disebut sebagai apa? Reporter. Iya. Kalau kegiatannya reportase, maka orangnya reporter.
Reporter sama nggak dengan penyiar? Penyiar. Beda, Bu. Beda. Bedanya apa, Mbak? Ini Kalau kalau reporter ini itu saya itu ya, apa namanya? Saya lepas saya lepas previewnya ya, slideshow-nya ya. Karena kalau nggak saya lepas slideshow-nya, saya nggak bisa lihat mahasiswa. Videonya Jadi diaktifkan dong. Iya, gimana Mbak? Siapa tadi? Nah, saya jadi nggak tahu siapa yang ngomong kalau nggak saya lepas preview slideshow-nya. Tapi masih kelihatan kan ya PPT saya ya? Masih kelihatan, Bu. Oke. Apa Mbak tadi bedanya penyiar dengan reporter? Kalau reporter itu yang turun ke lapangan langsung, kalau penyiar itu yang berada di depan kamera kayak gitu ya, Bu? Oh iya, Yang betul sekali. Betul sekali. Reporter itu yang meliput, yang mencari, yang mengolah data langsung di lapangan. Sedangkan kalau penyiar itu yang on screen, yang di layar. Bisakah reporter menjadi penyiar dan sebaliknya? Siapapun ini silahkan menjawab. Bisakah reporter menjadi penyiar dan sebaliknya? Penyiar menjadi reporter? dalam waktu bersamaan gitu, Bu. Ya, boleh dalam waktu bersamaan, boleh di waktu yang berbeda. Bisa enggak? Kalau menurut saya kok bisa ya. Bisa. Penjelasannya gimana, Mbak? Kalau live report itu termasuk penyiar atau enggak ya, Bu? Pasti Oke. kejadian kan live Ya, report. ya, betul. Live report bisa. Ada mungkin yang beda pendapat, yang tidak bisa, Bu. Halo, siapapun. Jangan rodiatun terus ini. Ada 28 orang yang ada di sini. Coba saya baca chatnya. Oh, Nisyatul bergabung dengan Desi. Oke. Nisyatul atau Desi mungkin mau menjawab, bisakah reporter menjadi penyiar dan penyiar menjadi reporter di waktu bersamaan maupun di waktu yang berbeda? Silakan. Atau Imam Syafi'i ini yang tadi duluan masuk? Mungkin bisa, Bu. Imam Syafi'i. Oh, Desi ini yang ngomong. Mungkin Ya. bisa. Penjelasannya gimana, Mbak? Gimana, Bu? Penjelasannya gimana, Mbak? Kok bisa? Windy mau jawab nih kayaknya Windy. Atau Imam Syafi'i? Silakan, Mam. bisa, Bu. Bisa. Penjelasannya gimana, Imam? Biasanya tuh kan kalau ya di TV itu kayak reporter itu langsung memberitakan berita misal bencana atau berita lainnya itu, Bu. Bagaimana, Bu? Oh, oke. Saat bencana gitu ya. Tapi yang jelas enggak pada saat bencana itu terjadi ya? Apa saat bencana itu terjadi? Biasanya sih setelah, Bu, setelah bencana atau iya. Iya. Kalau saat bencana terjadi ya mending menyelamatkan diri ya. Gitu, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang berpendapat beda. Saya sedang mencari yang berbeda pendapat ini. Tidak bisa, Bu, gitu misalnya. Siapapun. nggak bisa kalau itu reply, Bu. Maksudnya kalau syuting kan langsung di luar negeri tapi ke Indonesia diputar ulang gitu loh. Jadi bisa apa enggak? Ya nggak bisanya gitu, Bu. Oh, enggak bisanya gitu. Syutingnya di luar negeri, kemudian diputarnya di Indonesia. Ya. Oke. Oke. Oke ya. Reporter bisa menjadi penyiar dan sebaliknya penyiar juga bisa menjadi reporter ketika program itu memang dia yang mewawancarai, dia juga yang kemudian menyiarkan. Jadi misalnya program-program reportase kayak Aiman gitu kan ya, itu Aiman yang jadi reporternya, dia juga yang menjadi penyiar program tersebut gitu, karena dia yang mewawancarai. Proses wawancaranya diabadikan dalam kamera atau direkam di kamera yang juga disiarkan juga, ya kan? Tuh. Tapi bisa juga enggak bisa, Bu, karena ya beda, Bu. Yang namanya penyiar dengan reporter itu beda. Bagaimanapun reporter itu
ya memang job desk-nya sudah pasti di lapangan. Dia karena karena banyak pertimbangan dia tidak mungkin on screen di kamera, karena mungkin dia tidak memiliki kamera face gitu ya. Tapi dia skill reportasenya itu unggul. Dan sebaliknya, mungkin penyiar itu juga tidak bisa jadi reporter karena dia lebih terlihat good looking kalau di depan kamera. Sementara teknik keterampilan reportasenya kurang gitu. Jadi ada boleh dijawab bisa, ya. Bisa Bu, karena untuk penghematan ya reportase, ya penyiar, ya produser, pokoknya semua dirangkap jadi satu gitu. Atau tidak bisa Bu gitu kan, tetap harus ada pembagian reporter dan penyiar itu gitu. Karena bagaimanapun juga pembagian itu akan mempengaruhi kualitas berita juga. Bisa Bu, karena itu apa misalnya tadi live report yang tidak sempat untuk mengkondisikan adanya penyiar. Jadi begitu tayang, ya, langsung si reporter tersebut misalnya. Jadi tanpa opening dari penyiar, gitu ya, bisa. Kita balik ke reportase. Ini ya, tadi sudah saya tampilkan juga. Jadi, reportase menurut beberapa pendapat ya, adalah teknik yang diajarkan kepada reporter atau wartawan. Nah, ini nanti sama enggak reporter dengan wartawan itu? Nanti ada pertanyaan juga nanti dari orang rumah. Jadi kita ke reportase dulu. Reportase adalah teknik yang diajarkan pada reporter atau wartawan untuk dapat melaporkan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Gitu ya. Jadi teknik gitu. Yang namanya teknik berarti kegiatan. Teknik juga bisa dimaknai sebagai aktivitas fisik tentu saja. Gitu ya. Nah, lalu ini kalau garis miring kan berarti sama ya, reporter dengan wartawan itu sama ya. Jadi memang reporter dan wartawan itu tidak bisa dibedakan secara hitam putih gitu, atau dibedakan reporter itu beda dengan wartawan atau beda dengan jurnalis gitu ya. Reporter itu kalau di referensinya Fajar Junaidi ya, dan referensinya ada beberapa referensi gitu ya. Reporter itu adalah salah satu jenis jabatan kewartawanan, ya, salah satu jenis jabatan kewartawanan atau posisi lah ya dalam industri, dalam perusahaan pers begitu. Sedangkan wartawan itu adalah profesi yang berkaitan dengan jurnalisme dalam segala tingkatan. Jadi penyiar berita itu bisa disebut sebagai wartawan, tapi belum tentu dia adalah reporter. Sampai di sini ada pertanyaan? Penyiar berita bisa disebut jurnalis, tapi dia belum tentu reporter. Kalau reporter pasti dia wartawan, pasti dia jurnalis. Jadi reporter itu jabatan kewartawanan, ya, yang bertugas melaporkan. Nah ini yang bertugas melakukan reportase. Melakukan reportase itu ya melaporkan kejadian. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada kita ke reportase. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini coba saya buka, mungkin ada pertanyaan. Silakan di chat. Definisi reportase yang berikutnya, reportase adalah proses mengumpulkan informasi atau data untuk diberitakan. Jadi ada teknik yang merujuk pada aktivitas atau kegiatan. Teknik berarti juga keterampilan. Teknik juga berarti seni, ya, seni. Jadi ada seninya loh reportase itu. Definisi yang berikutnya, reportase adalah proses. Ya, kalau proses maka maknanya ada tahapannya, ada alurnya, dan tidak bisa sekejap itu atau sesingkat itu, seketika jadi. Meskipun mungkin bisa cepat ya, bisa instan, tetapi tentu saja mempertimbangkan banyak hal atau mendapatkan dukungan dari banyak pihak, banyak alat, banyak kondisi gitu ya, berbagai kondisi. Nah, kita coba dalami yang teknik reportase dulu. Ya, ada 3 teknik reportase ya berdasarkan tingkatannya. Yang pertama dasar, teknik yang kedua adalah madya, dan yang ketiga adalah lanjutan. Kalau reportase dasar itu reportase yang sederhana gitulah ya, laporan yang sederhana. Bentuknya bisa straight news, makanya saya jelaskan kepada teman-teman itu bahwa berita juga merupakan bentuk reportase atau news, reportase berita atau news reporting ya. Reportase ini bentuknya adalah straight news. Kemudian tingkatan reportase yang dan nanti Anda akan melakukan reportase dasar. Bahkan mungkin teman-teman yang ada di sini pernah punya pengalaman melakukan reportase dasar juga. Dan itu harus dilatih sebanyak mungkin jam terbangnya, sebanyak mungkin menghasilkan, sebanyak mungkin teman-teman itu mencari peristiwa yang kemudian bisa dilaporkan dalam bentuk berita, dipublish di media itu sebanyak mungkin ya. Dan itu menjadi portofolio kalian sebetulnya. Portofolio itu prestasi kalian. Karena dunia kerja itu selalu mencari orang yang berpengalaman. Bukti pengalamannya adalah teman-teman menyimpannya, mendokumentasikannya dalam bentuk portofolio. Portofolio itu tidak hanya kertas folio. Portofolio itu bukan kertas folio ya. Portofolio itu karya, apapun karyanya. Tingkatan yang kedua adalah reportase madya ya tadi. Ada, tapi jarang ya, ada reporter yang dia melakukan reportase dasar bisa kemudian cepat naik menjadi reportase madya. Ada yang lama gitu ya, lama mendapatkan kesempatan untuk melakukan reportase madya. Reportase madya ini berita atau laporan ya, reportase yang disertai dengan sosok atau feature news. Dan informasinya lebih banyak mengandung informasi. Kalau straight news 5W1H-nya, 5W dan 1H itu hanya pada level informan utama misalnya, atau data primer, atau narasumber pertama. Maka di reportase pada tingkatan reportase madya ini lebih feature gitu ya, lebih mendalam. 5W1H-nya circle-nya lebih luas, datanya
ditambahkan lagi data sekunder, informannya ditambahkan lagi informan dua belah pihak, atau ya informannya lebih banyak begitu ya, dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang. Tingkatan yang ketiga adalah reportase lanjutan. Reportase lanjutan ini berita lebih lanjut atau reportase yang lebih lanjut yang disertai dengan analisis atau news analysis. Ini contohnya ya kayak reportase investigasi gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang terbaru terkini ini jurnalisme data. Tuh. Sebetulnya ketiga tingkatan reportase itu bisa dianggap sebagai reportase dasar. Tekniknya itu sama. Tekniknya sama. Mencari nanti di bagian cara mendapatkan informasi itu sama, begitu ya. Apalagi teknik mungkin penyusunan laporannya sama. Yang membedakan ini kedalaman unsurnya. Artinya gini, reportase dasar, media dan lanjutan, teknik wawancaranya mungkin sama, ya, teknik wawancaranya sama. Hanya saja informasi yang digali itu semakin skill reporter tersebut terasah akan semakin dalam. Dan outputnya juga semakin levelnya semakin tinggi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang teknik reportase dasar, media dan lanjutan? Kita ke tahapan kegiatan reportase. Ya. Tahapan reportase yang pertama adalah menemukan peristiwa dan jalan cerita. Menemukan peristiwa dan jalan cerita. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada banyak peristiwa yang menurut kita memiliki nilai berita. Itu berita buat kita, itu informasi buat kita. Dan itu bahkan kita anggap sebagai sesuatu yang perlu diinformasikan, dipublikasikan kepada publik, kepada orang khalayak luas, pada pembaca, penonton, pendengar, gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu ya untuk menilai apakah peristiwa itu memiliki nilai berita. Untuk menilai apakah untuk memaknai apakah peristiwa itu memiliki nilai berita. Memang tugas reporter itu adalah menemukan dan memastikan peristiwa, ya. Jadi tugas reporter itu melakukan peliputan berita di lapangan dan melaporkan kepada publik, baik dalam bentuk tulisan media cetak atau dalam media audio atau audiovisual atau berita online, begitu ya. Nah, hasil jeripayahnya pada peliputan berupa naskah pada dasarnya harus melalui penyuntingan. Itu. Reporter melakukan tugas secara profesional, meliput di lapangan. Dengan profesionalisme tersebut, reporter siap dikirim kemana saja, kapan saja, ke berbagai pelosok tanah air dalam situasi dan kondisi apapun ya, baik itu damai, konflik, atau bencana, begitu. Tapi reporter ini tidak bisa bekerja sendiri. Ketika dia mempunyai ide pemberitaan, gitu ya. Reporter yang merupakan ujung tombak dari peliputan atau pelaporan berita ini juga merupakan bagian dari tim pemberitaan.
Itu tim pemberitaan. Bagian dari tim, maka perlu perlu diskusi, perlu approval, perlu diizinkan apakah hal ini bisa diberitakan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa menemukan peristiwa itu beda dengan menyaksikan peristiwa. Gitu ya. Menemukan peristiwa itu maksudnya reporter itu menyaksikan atau melihat, mendengar, mengalami kejadian itu, ya. Tapi dia juga memahami dan merasakan proses peristiwa itu, gitu. Merasakan itu tidak terus harus menjadi subjek atau objek peristiwanya ya. Tidak selalu harus merasakan itu, meletakkan rasa ya pada peristiwa yang dia beritakan. Kira-kira karena kalau dia sudah meletakkan rasa, maka itu bisa relate atau bisa terhubung dengan perasaan pembaca juga. Bukan harus objektif, Bu. Tidak boleh subjektif, Bu. Reporter itu harus objektif. Ya. Objektivitasnya itu adalah dengan tidak mengekspresikan perasaannya dalam pemberitaannya. Tidak mengekspresikan like and dislike, agree and disagree, ya, suka dan tidak suka, setuju dan tidak setuju. Itu tidak menunjukkan atau menampilkan atau mengeluarkan ekspresi itu dalam pemberitaannya. Tapi bahwa dia tidak sekedar lihat, oh, itu ada peristiwa seperti itu, ditulis. Enggak. Nanti reportasenya akan kering. Enggak ada taste-nya, enggak ada rasanya. Atau dia dapat info dari sesama rekan reporter, ini ada kejadian ini, yuk kita liput. Ayo, gitu aja kan. Terus dia ikut, terus lihat copy paste gitu dari temennya gitu. Nanti akan kering beritanya. Beda dengan ketika dia merasakan, wah ini berita luar biasa banget ini. Nah, ketika dia sudah bisa merasakan keluar biasaan peristiwa tersebut, ya, itu akan memunculkan yang rasa yang tadi, memahami, ya, mengetahui, dan seterusnya, berusaha mencari tahu. Karena syarat utama reporter, ya, syarat utama reporter itu diantaranya keponya tinggi, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dia tidak menerima begitu saja informasi yang nampak atau yang tersedia. Dia berusaha mencari di baliknya, mencari, menggali lagi. Keingintahuannya tinggi. Yang berikutnya, syarat reporter itu tekun. Buat teman-teman yang sekarang tidak memiliki ketekunan dalam hal apapun, mulailah ya dilatih untuk menekuni. Minimal menekuni satu hal, ya. Minimal satu hal. Apa coba dicari? Apa passion teman-teman itu? Termasuk saya sarankan untuk menekuni, untuk memiliki passion di dunia jurnalistik. Karena teman-teman sudah memutuskan hidup minimal 3,5 tahun untuk mempelajari, mengkaji komunikasi dan penyiaran Islam yang di dalamnya ada kajian jurnalistiknya. Eman kalau selama itu 3,5 tahun paling cepat ya. Eman kalau waktu yang sebentar itu, selama itu tidak menghasilkan apapun, ya. Itu harus menghasilkan minimal skripsi lah di dunia tentang jurnalistik. Syukur-syukur bisa profesi yang hayati sampai hayat di kandung badan. Gitu.
Ya kalau tidak menjadi jurnalis, menjadi pengajar dunia jurnalistik, atau wirausaha di bidang jurnalistik, atau menjadi halayak jurnalistik yang tentunya teredukasi, ya. Halayak yang teredukasi beda dengan halayak pada umumnya, gitu. Kemudian syarat reporter yang berikutnya itu gigih, ya. Kalau tekun itu kan identik dengan kesabaran, ya, ketekunan, itu kesabaran, konsistensi, gitu kan, ya, istiqomah, gitu. Kalau kegigihan ini lebih kepada semangat, passion, kerja keras, gitu ya, kemauan keras, gitu, tidak tergoyahkan, gitu. Ya hampir sama dengan tekun dalam bentuk, dalam artian fokus, gitu ya, gigih mengejar informasi tentang itu, gitu, gigihan, tidak gampang tergoda dengan materi yang kemudian memunculkan wartawan amplop itu kan, itu karena dia memberitakan sesuatu karena dibayar atau ada biayanya. Ya itu tidak bisa kita pungkiri, sekarang itu semua media memang biar hidup, ya. Kalau kita ingin agar, karena saya sendiri juga mengalami, ya, kalau kita ingin agar kegiatan kita itu dipublikasikan, kita harus membayar wartawan tersebut. Tapi maknanya itu bukan membayar skillnya, ya, bukan membayar profesionalismenya, bukan membayar jasa dia meliput, tetapi kita membayar mengganti ongkos cetak medianya kalau itu media cetak. Kalau itu media audiovisual, mengganti biaya spot durasi untuk memberitakan peristiwa tersebut, gitu. Jadi kita tidak membayar wartawannya sebetulnya, gitu ya. Tapi kok ternyata ada yang seperti itu. Ini sebenarnya bayar wartawannya kok. Wong kalau ongkos koran berapa? 50 eksternal itu nggak sampai 1 juta kok. Nah kayak gitu, nah itu udah beda lagi. Gitu ya. Karena memang dunia jurnalistik juga membutuhkan sisi bisnis, ya, yang harus menopangnya agar tetap bisa agar tetap bisa meningkatkan kesejahteraan jurnalisnya juga, gitu ya. Tentunya kalau jurnalis itu semakin sejahtera, maka harapannya kualitas pemberitaannya pun semakin baik. Meskipun seharusnya ya jangan kemudian kapitalis, gitu ya, tidak berkorelasi kapitalisme, gitu. Karena memang ya mindset itu yang harus kita rubah. Kita tidak membayar wartawannya. Begitu juga industri jurnalistik, ya. Selain itu nih, syarat penting reporter lagi juga vitalitas. Vitalitas. Oh, vitalitas, ya. Konotasinya gimana gitu ya kalau vitalitas? Vitalitas ini maknanya ada banyak, ya. Ada banyak. Bisa vitalitas psikis maupun fisik, gitu. Vitalitas ini kekuatan, ya, kekuatan, daya, energi itu. Energi lah, kaitannya dengan energi. Jadi kalau secara fisik, jurnalis itu kalau melakukan peliputan ya harus dengan energi yang prima. Kalau dia sakit-sakitan, waduh, itu beritanya akan lama selesainya prosesnya. Reportasenya akan lama. Kalau sudah lama, bukan hanya sudah tidak diminati, tetapi lama itu juga akan memotong proses. Gitu. Memotong proses. Maka nanti akan ada missing link dalam proses reportase itu. Itu. Tadi sampai di mana ya?
Saya tadi menjelaskan sampai mana ya kok sampai ini reporter, syarat reporter. Oh, menemukan peristiwa. Oke, menemukan peristiwa. Ya. Jadi yang disebut sebagai menemukan peristiwa ya, bukan bikin peristiwa ya. Oh, jangan settingan. Reportase tidak boleh settingan. Reporter tidak boleh settingan ya. Jadi reporter itu menemukan peristiwa walaupun ia menyaksikan sebelum jadi reporter itu dikatakan belum menemukan peristiwa walaupun dia menyaksikannya sebelum dia memahami proses peristiwa itu. Jadi harus paham dulu proses peristiwanya. Kenapa ini kok bisa ada demo ini? Tuh, oh ini nggak perlu diliput demo kayak gini kan gitu. Tapi wah ini bahaya ini bisa jadi nanti ada demo lanjutannya kayak gitu. Jadi harus paham prosesnya. Ya, nah proses dari peristiwa itu tuh merupakan jalan cerita. Jalan cerita ini yang kemudian merupakan salah satu dari unsur berita, gitu ya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan tentang menemukan peristiwa. Ada pertanyaan kah? Bu, saya mau tanya. Silakan. Semisal itu peristiwanya terjadi dan menimpa seorang reporter itu sendiri, apakah seorang reporter bisa membuat liputan buat dirinya sendiri? Anda nanya itu kan sebenarnya sudah tahu jawabannya, cuman ingin mengkonfirmasi saja lah. Menurutmu gimana? Kalau menurut saya masih bingung Bu, karena masa sebagai seorang yang terlibat dalam suatu peristiwa itu malah bikin peristiwanya sendiri, kan nanti takutnya dikira masyarakat nggak real beritanya. Sebenarnya bagaimana Bu? Lah kira-kira ya, misalnya nih peristiwa itu kan ada banyak ya, ada peristiwa yang sifatnya accidental, misalnya kecelakaan, dia kecelakaan, tabrak lari. Kira-kira dia sanggup tidak memproduksi atau bikin reportase ya tentang kronologis dia tabrak lari, kemudian dia wawancara dirinya sendiri, ya enggak wawancara ya, dia testimoni gitu, sanggup enggak? Kan enggak. Secara aktivitas saja sudah enggak, ya kan, dia enggak punya energi kan untuk melakukan reportase itu. Atau enggak usah yang kecelakaan misalnya, dia itu misalnya kecelakaannya dia ditabrak oleh ini ya, Kaisang misalnya, anaknya Jokowi, itu kan berita banget itu. Kalau cuma ditabrak tetangganya gitu, mungkin tidak memiliki nilai berita. Ternyata ditabrak oleh Kaisang gitu misalnya. Atau siapa yang ghosting kemarin? Kaisang ya? Anaknya Jokowi yang ghosting kemarin loh, ghosting itu loh. Siapa sih? Siapa? Iya Bu. Iya Kaisang. Nah, yang satu anaknya Jokowi, yang satunya lagi siapa namanya? Gibran Bu. Gibran. Suara saya ini delay. Nggak usah tabrakan misalnya apa? Misalnya si ini wartawan ini dapat penghargaan menjadi wartawan the best. Wartawan ini memenangkan perlombaan catur melawan Dewa Kipas. Nah, misalnya. Terus dia memberitakan dirinya sendiri misalnya. Kan jadi kurang menarik. Orang akan membaca, penonton, pendengar ya, atau halayak akan menganggap dia sebagai subjektif ya, memberitakan kemenangannya gitu, subjektif. Berita yang akan dikonsumsi lebih
kepada nanti orang lain yang bikin. Jadi bisa dia bikin berita nih. Terus kemudian orang lain bikin berita juga tentang dia gitu. Orang akan lebih membaca pemberitaannya orang lain daripada dia sendiri yang bikin berita, which is belum ada ya wartawan yang mengalahkan Dewa Kipas, itu kayaknya belum ada. Tahu Dewa Kipas kan kalian? Tahu enggak? Jangan-jangan saya ngomong nggak tahu. Udit kalian kalau nggak tahu. Tahu enggak? Ubu Apa Dewa Kipas? Ya. Itu apalagi misalnya, jadi peristiwa seperti itu ya. Jadi kalau wartawan itu menemukan peristiwa dan jangan sampai ini ya salah memahami rasa yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika wartawan ini menemukan peristiwa, ternyata peristiwa itu peristiwa yang menimpa dia sendiri, dan kemudian dia melakukan reportase terhadap dia sendiri, ya, itu justru akan memunculkan subjektivitas, itu akan terlihat subjektivitasnya. Gitu. Siapa kemarin yang disiram air keras wajahnya? Atau misalnya almarhum Munir ya, bikin reportase tentang dirinya sendiri. Itu kan juga dia kayaknya saya belum pernah menemukan reportase tentang Munir yang dihasilkan oleh Munir sendiri gitu. Enggak. Mungkin orang-orang di sekitarnya yang melakukan itu, ya, tapi tentu saja tidak dia secara langsung. Gitu, Mbak. Jadi subjektivitas, Mbak, lebih kepada kalau jurnalis itu melakukan reportase tentang peristiwa yang dialami, itu justru akan memunculkan subjektivitas, dan itu yang harus dihindari karena wartawan itu harus objektif, gitu. Dan ya saya belum menemukan. Kalau teman-teman menemukan, justru berikan itu, contohkan itu ke saya, gitu ya. Itu pertanyaan bagus. Gimana Mbak yang tadi nanya? Saya pas nggak lihat Google Meet. Tadi yang nanya siapa toh? Iya Bu, sudah paham. Oke, sudah paham ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Yang lain lagi mungkin ada pertanyaan lain tentang menemukan peristiwa ini? Menemukan peristiwa itu tidak harus yang barusan terjadi ya. Bu, kalau yang lama terjadi kan nanti nggak memiliki nilai berita. Ya, makanya memang menemukan nilai berita itu tidak mudah, meskipun kita juga tidak bisa bilang sulit ya. Nanti kalau sulit ya nggak ada yang produksi berita. Hal-hal yang sifatnya itu dokumentasi, humanis, itu kan tidak melulu harus peristiwanya barusan terjadi. Misalnya liputan tentang apa yang sudah lama tetapi masih relate sampai sekarang. Liputan tentang menara lah ya, tentang Menara Kudus. Proses pembangunan menara kan ya sudah lewat, sudah sejarah, sudah yang lalu, masa lalu. Menara juga sudah banyak yang tahu. Tetapi ini menara, liputan tentang menara yang dari liputan tentang Menara Kudus apa yang berbeda begitu. Berbedanya itu berbeda apanya ya? Kalau dari sisi arsitektur, arkeologi udah banyak seperti itu. Mungkin liputan tentang Menara Kudus yang masih bisa bertahan di tengah ya, di tengah tren arsitektur modern misalnya, ya, itu yang kemudian diadopsi juga oleh beberapa bentuk perumahan orang tertentu yang di rumahnya itu ada ornamen-ornamen seperti Menara Kudus misalnya. Nah itu bisa reportase, meskipun Menara Kudus itu sudah banyak yang tahu misalnya kan ya. Cuman sisi yang ini loh belum. Gitu. Sisi ini unik misalnya.
Sisi ini yang kemudian menjadi kekinian adalah sisi yang ini misalnya, gitu. Kita lanjutkan. Nah, tahap kegiatan atau tahapan reportase yang berikutnya adalah cek, recheck, bahkan triple check. Kalau kita terima satu informasi dari satu narasumber primer utama, coba deh kita cross check di lawannya misalnya, atau di orang sekitarnya misalnya. Nanti cek lagi dengan yang lain lagi. Bahkan kita bisa melakukan recheck atau triple check itu kembali lagi ke dia. Karena bisa jadi ketika dia menyampaikan informasi pada saat itu, suasana batinnya berbeda dengan ketika kemudian yang berikutnya. Atau ketika saat itu dia mungkin kurang informasi, sehingga menyampaikannya ya sepengetahuan dia saja. Di yang berikutnya ketika kita recheck dan triple check ke dia lagi mungkin bisa berbeda lagi. Tuh. Dan jangan sampai hal itu kemudian menjadi bumerang buat kita sendiri atau buat jurnalis atau wartawan gitu ya. Jadi cek, recheck, cek itu bisa melakukan checking ke lokasi, ke apa lagi? Cek ke bukti yang lain gitu ya, dokumen, kemudian bisa juga ngecek ke narasumber yang lain yang berbeda tentang hal yang sama yang diinformasikan oleh narasumber pertama, kemudian di-recheck lagi kembali ke narasumber yang tadi, atau bisa ke pihak yang lain lagi gitu. Jadi cek, recheck, bahkan triple check gitu. Biar kita mendapatkan informasi yang akurat, biar jurnalis mendapatkan, atau reporter ya, biar reporter mendapatkan informasi yang akurat. Semua teknik itu biasanya saling melengkapi. Dan proses cek, recheck itu juga harus memperhatikan unsur berita dan nilai berita. Yang paling penting ya, dari profesionalisme reporter atau wartawan itu pada kejernihan laporan ya, atau clarity. Jadi kejelasan, kejernihan itu lebih penting daripada gaya penulisan gitu ya. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kejernihan laporan itu caranya hindarilah kata-kata yang konotatif, kata-kata yang bias. Jadi misalnya kayak narasumbernya itu mengatakan bahwa wah itu penyelewengan itu dilakukan dengan cara yang sadis dan kejam misalnya. Itu jangan kemudian diterang mentah-mentah. Ya apa ya maksudnya sadis dan kejam ini ya? Kan kata-kata yang konotasi negatif gitu. Atau kejadian itu dianggap lucu gitu. Lucunya gimana ya? Kejadian yang menyedihkan kok malah lucu kan gitu. Itu kan juga bias itu. Maknanya bias. Atau ada majas yang berkebalikan gitu ya. Memastikan sudut berita. Memastikan perspektif atau sudut pandang atau angle ya, memastikan sudut pelaporan. Ini kalau saya angkat ini lebih menarik dari sudut pandang siapa gitu. Nah, sudut pandang itulah yang kemudian digali terus. Jadi dari awal sampai akhir itu reportasenya jelas, pemberitaan ini dari sudut pandang. Seperti pemberitaan tentang netizen Indonesia yang menyerang akun Instagramnya BWF itu ya. Nah, ini dari sudut pandang mana ini? Itu reportasenya itu harus jelas. Kalau dari sudut pandang netizennya, maka harus betul-betul dipastikan ini beneran netizen atau buzzer nih, jangan pernah reporter itu jangan pernah menganggap bahwa halayak atau audiens itu sudah tahu akan hal yang diberitakan. Sudah tahu dengan kata-kata yang menjadi penyusun laporan reportasenya. Jangan menganggap audiens itu sama seperti reporter gitu.
Reporter harus melibatkan audiens dalam tulisan. Ya. Jadi rasa ingin tahu, emosi, bahkan kepentingan halayak atau pembaca, penonton, pendengar itu terlibat gitu. Atau bahasa sekarang itu engagement, keterlibatan, ya, keterkaitan, keterhubungan gitu. Gitu. Jadi berita itu tidak hanya bisa dibaca saja oleh pembaca atau bisa didengar oleh pendengar, bisa ditonton oleh penonton, tapi juga bisa dirasakan, ya. Yang membaca juga bisa seolah-olah memunculkan visualisasi, begitu juga dengan yang mendengar, gitu. Itu. Jadi jangan anggap penonton itu tahu. Sehingga makanya reportase itu kan selalu akan ada informasi sejak awal, ya, atau informasi pengantar tentang hal yang diliput gitu. Ya, harus biasanya gitu. Ya, misalnya reportase tentang reaksi ibu-ibu pendukung Habib Rizik. Itu pasti akan ada pengantarnya, ini maksudnya apa ini? Oh, peristiwa yang kemarin persidangan Habib Rizik misalnya. Sampai di sini ada pertanyaan lagi untuk cek recheck, memastikan sudut berita, jangan sampai, atau memastikan sudut reportase ya. Jangan sampai kemudian ketika teman-teman melakukan reportase itu, jadi boleh teman-teman mengambil satu sudut pandang ya, tetapi teman-teman harus cover both side, harus adil, harus berimbang. Di episode berikutnya tampilkan juga sudut pandang yang lain. Nah, kalau mau dalam satu reportase, ya pastikan ke semua perspektif itu sudah terwakili dalam reportase teman-teman. Tuh, meskipun kemudian nanti ada ideologi media. Ada ideologi media yang akan mendominasi, menghegemoni perspektif reportase. Tuh, itu pasti akan ada gitu ya. Nggak bisa objektif 100% begitu. Memang akan ada ideologi media yang menjadi ciri khasnya atau menjadi visi misi media tersebut. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Ini videonya nggak diaktifkan semua ya, harusnya kan diaktifkan. Bertanya. Ya, ini siapa lagi yang nanya? Kok dari tadi cewek suaranya? Oh, ini Rodiatun. Kalau tadi Wulan ya. Oke, silakan. Kan apa, masa-masa sekarang itu banyak itu ya maraknya berita hoax. Nah itu awalnya apakah tidak ada cek recheck ataupun triple check dari pihak yang mengupload berita atau gimana ya Bu, sampai kok berita hoax lolos ke publik gitu loh. Oke, terima kasih. Sudah, itu aja. Sudah. Oke. Dari istilahnya saja kita sudah bisa harusnya menyimpulkan yang namanya hoax ya, memang pronunciation bahasa Indonesianya di KBBI kita harus membiasakan menyebutnya dengan spelling bahasa Inggris dengan hoax gitu ya. Saya juga terbiasanya hoax sebenarnya. Dari istilahnya saja kita sudah bisa membedakan bahwa hoax itu bukan berita, kan harusnya begitu. Hoax itu adalah informasi yang tentu saja tidak memiliki nilai berita sama sekali. Sehingga hoax itu bukan berita seharusnya. Hoax itu disinformasi atau misinformasi atau malinformasi atau apapun itu, intinya hoax itu adalah informasi yang menyimpang atau penyimpangan informasi atau berita bohong, atau ya berarti ada beritanya dong Bu. Nah ini kenapa bisa seperti itu, itulah yang kemudian membedakan profesi jurnalis ya dengan yang bukan jurnalis.
Artinya kalau kita bilang media online itu kan bisa dengan mudah membeli domain, kemudian memproduksi informasi yang dianggap sebagai berita, ya. Tapi tentu saja, dan ternyata informasi-informasi itu hoax. Tapi tentu saja mereka bukan jurnalis gitu. Meskipun mungkin mereka punya kartu anggota pers gitu ya, kartu jurnalis sebagai kartu wartawan gitu, yang kartu itu kan bisa dengan mudah sekarang didapatkan ya, 10.000 sudah bisa dapat kartunya. Jangan nanya saya dapatnya di mana. Nanti kalian nyari kartu itu, satu kelas dibikinkan kartu jurnalis, kartu anggota pers. Iya, jadi menurut saya seperti itu, Mbak, bahwa yang namanya hoax itu sebetulnya sudah jelas bukan berita. Yang memproduksi hoax sehingga kita giring pemahaman kita ke pemahaman yang berikutnya. Sehingga yang memproduksi informasi yang kita anggap sebagai hoax itu tentu saja bukan dari industri pers mainstream atau jurnalis yang legal, sah, formal. Biasanya hoax itu diproduksi oleh media online yang entah itu abal-abal atau media online yang kelasnya itu bukan media online utama gitu ya. Media online utama itu kan biasanya dia sudah lebih dahulu memiliki media yang sudah established, yang sudah lama berdiri gitu, media mainstream, media utama yang sudah lama berdiri gitu. Bu, tapi ada kok Bu, misalnya hoax. Dan biasanya kalaupun itu ada hoax dari media mainstream, itu sudah diklarifikasi, ya, sudah diralat oleh media tersebut juga. Itu harus memang itu sudah menjadi social responsibility, tanggung jawab sosialnya media tersebut. Contohnya, CNN itu kan media yang jelas profesional ya, jurnalis. Sempat memberitakan tentang statement Wamenkumham yang menyatakan pendapatnya tentang responnya tentang vaksin. Yang ternyata itu statement Wamenkumham itu hanya diliput separuh, dikutip separuh, yang itu bisa menjadikan makna statement itu bisa berbeda. Nah, CNN kemudian mengklarifikasinya. Ya, jadi media tersebut harus mengklarifikasi. Tapi kalau medianya abal-abal, itu dia biasanya tidak punya tanggung jawab sosial, tidak mau mengklarifikasi. Gitu. Sudah dibiarkan saja. Yang penting sudah banyak yang mengakses, yang membaca, yang menonton, yang mendengarkan berita tersebut. Sudah cukup untuk menaikkan oplahnya, menaikkan ratingnya, share, viewers, like, subscribers, sudah lumayan bisa mengguncangkan dunia kan gitu. Nah, kenapa kok bisa ada hoax itu? Iya, balik lagi kita telusuri dari yang awal tadi. Dia menemukan peristiwa, tapi mungkin dia tidak memahami proses peristiwa tersebut. Ya, jadi menemukan itu tidak sekedar menemukan, tapi harus memahami prosesnya. Ketika reporter itu tidak memahami proses peristiwa tersebut, jatuhnya hoax. Kemudian bisa jadi juga karena dia tidak melakukan cek, recheck, bahkan triple check. Atau ada lagi sudut pandangnya. Dia salah dalam menyajikan sudut pandang pemberitaan tersebut. Ada banyak ya sebetulnya. Kalau teman-teman mau tahu klarifikasi pemberitaan yang hoax, ya, tahu mana yang hoax, mana yang benar, itu bisa teman-teman buka websitenya Turnback Hoax, Turn back BACK hoax ya, atau Mavindo, situsnya Mavindo, atau ya sebetulnya di website yang media yang sudah mainstream itu dia juga sering memberikan klarifikasi pemberitaan, baik pemberitaan dia maupun pemberitaan media lain. Kompas, Tempo, Liputan 6 itu, ya.
Itu asik kalau mempelajari kayak gitu. Karena hoax itu tidak hanya dalam bentuk teks ya, bisa jadi dalam bentuk foto yang dimanipulasi dan bahkan video. Sekarang, padahal kan kita kalau lihat video itu kan sudah, ini nggak mungkin deh kalau ini direkayasa kan gitu ya. Kalau foto apalagi teks kan bisa tuh. Screenshot WA saja kan sekarang kan ada aplikasinya ya, bikin teks kayak WA beneran gitu. Kan sekarang video juga. Apalagi kok audio, aduh sudah jelas. Jadi kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena tahapan kegiatan reportase itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, Mbak ya. Dan kalau itu kan dari sisi reporter, dari sisi industri media juga berkepentingan gitu tadi yang saya sebutkan, menaikkan oplah, viewer, subscriber kayak gitu kan, serta popularitas gitu. Dari sisi halayak juga, karena halayak kita kan cerdas, termasuk kita sendiri. Maka teman-teman perlu melakukan literasi media. Kalau untuk literasi media, teman-teman buka tularnalar.id. Buka deh di situ. Itu ya Mbak Rodiatun. Gimana? Baik, Sudahkah terjawab pertanyaannya? Sudah. Terima Oke. kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau nanya? Jangan takut, jangan sungkan bikin lama kelasnya, toh kalian tidak pada mengaktifkan video, jadi mau sambil salto, tiduran, dan apapun kan tidak masalah ya. Ya, ini harusnya diaktifkan ya videonya ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan. Yang berikutnya dari tahap kegiatan reportase adalah menentukan lead atau intro. Lead atau intro atau pengantar gitu ya. Karena pengantar itu atau lead ya atau apa ya, pendahuluan itu akan mempengaruhi orang untuk kemudian mengikuti reportase itu sampai akhir. Itu. Jadi berita yang menarik atau reportase yang menarik itu dengan menerapkan gaya bahasa percakapan yang sederhana. Itu sederhana, jangan panjang-panjang. Sederhana, panjang. Sehingga berita itu kalau dibaca itu seolah-olah ada visualisasinya gitu di benak pembaca. Lead-nya itu lead yang berbicara gitu ya. Bukan maksudnya dialog gitu ya. Tapi lead atau intro atau pengantar itu kayak kita sedang menyampaikan informasi kepada orang lain secara lisan. Kayak kita sedang gosip gitu loh. Gosip itu yang menarik gimana sih? Coba dia kalau udah nulis berita gitu dibaca keras-keras gitu. Dibaca keras lah, jangan dibatin, tapi dibaca dengan keras. Ketika menuliskan laporan itu dalam satu kalimat, teman-teman itu sampai kehabisan nafas gitu ya, membacanya itu, ya itu berarti kepanjangan itu. Tulislah yang lebih sederhana, atau dipecah jadi 2 kalimat yang berbeda. Tapi nanti akan berbelit-belit gitu. Jadi coba dipahami. Produksi kalimatnya itu yang sederhana. Beda ya reportase dengan karya ilmiah gitu. Kalau karya ilmiah, itu kita harus menjelaskan item per item itu dengan jelas, dengan referensi ilmiah gitu. Kalau reportase, enggak lah. Tidak semua bagian itu harus disertai dengan referensi. Yang penting pembaca paham, langsung nangkep. Oh, Bu nanti kalau langsung nangkep dia nggak akan baca yang selanjutnya, Bu. Dia cukup baca yang awalannya saja. Awalannya itu awalan yang menimbulkan curiosity, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang berikutnya tadi untuk lead gitu ya. Yang berikutnya adalah menulis dan melaporkan. Ya. Kadang-kadang apa yang ditulis dan dilaporkan oleh reporter itu ketika sampai ke desk redaksi atau desk redaktur atau meja redaksi itu masih diedit lagi sehingga nanti berbeda dengan apa yang tersajikan gitu ya. Dan ada juga hasil reportase itu yang tanpa judul, karena reporternya susah memberikan judul. Judul itu tidak mudah juga, meskipun tidak bisa kita bilang sulit ya.
Judul itu akan sangat berkaitan dengan seni reporter dalam mengemas laporannya. Ini kira-kira mau yang menarik pakai judul kata-kata apa ya? Itulah kenapa kalau teman-teman baca berita itu kadang ada berita yang teringat gitu, masih teringat di kepala, atau nonton YouTube gitu ya, ada yang judul YouTube-nya itu masih teringat gitu di kepala, ada yang mau judulnya tentang opo ya, beritanya tentang opo gitu, karena itu bikin judul itu tidak semua orang bisa. Jadi kadang-kadang redaktur lah yang atau produser yang bikin judulnya gitu, tapi ada juga reporter yang atau redaktur atau produser yang menerima judul dari reporternya gitu. Yang berikutnya, cara memperoleh informasi. Cara memperoleh informasi dengan observasi, dengan wawancara dan riset. Ya. Sebenarnya 3 metode ini, observasi, wawancara, riset, itu saling melengkapi ya. Penggunaannya itu tergantung kebutuhan dan tingkat sederhana hingga yang tersulit. Jadi kalau peristiwanya itu sederhana, nampak sederhana, hanya atau peristiwa keseharian tapi yang memiliki nilai berita ya, itu mungkin bisa lah observasi, wawancara gitu, nggak perlu riset. Tapi menggali informasi dari berbagai sumber itu penting untuk memperluas, mendukung, membuat informasi itu semakin jelas. Karena mengandalkan hanya satu sumber itu bisa menyesatkan ya. Karena orang itu kan cenderung berbohong. Informasinya keliru, sehingga informasinya keliru. Kemudian dokumen itu bisa jadi dokumennya kurang lengkap ya, atau bahkan tidak lengkap, atau dokumennya itu dokumen yang salah, dokumen yang keliru. Kemudian mata juga bisa menipu. Nah, ini cara memperoleh informasi untuk yang observasi, reporter atau wartawan itu adalah saksi mata. Jadi, reporter atau wartawan itu mengetahui peristiwa itu bukan dikasih tahu oleh sesama reporter yang lain gitu. Jadi dia harus benar-benar menyaksikan peristiwa itu. Makanya penting sekali reporter atau wartawan itu ada saat peristiwa itu diliput. Kecuali yang peristiwa yang kecelakaan itu, aksiden, bencana itu mungkin dia tidak berada di situ, tapi setidaknya dia berada di situ setelah peristiwanya. Intinya dia merasakan lah ya, merasakan tempat kejadian, merasakan suasana, atmosfer. Jadi reporter itu tidak mengandalkan informasi dari pihak kedua, tangan kedua. Dalam observasi, reporter juga melakukan verifikasi untuk menguatkan informasi. Observasi itu juga dilakukan harus secara detail, melihatnya jangan melihat sekilas saja, tetapi melihatnya mendetail gitu. Sehingga cerita bisa lebih hidup. Nah, gambaran-gambaran yang hasil pengamatan, hasil observasi dari reporter ini bisa menjadikan khalayak atau audiens itu juga ikut melihat, ikut mendengar meskipun tidak mendengarkan kejadian itu, ikut menyentuh, merasakan apa yang terjadi. Gitu. Sama seperti yang dirasakan, sama seperti yang disaksikan, didengar oleh reporter. Jadi reporter itu harus bisa membangun fakta atau merekonstruksi ya, membangun kembali fakta dengan kalimat sederhana sehingga audiens paham. Kalau peristiwanya sudah terjadi, maka reporter itu harus bisa membangun kembali peristiwa tersebut seperti kejadiannya. Itu observasi. Sedangkan cara memperoleh informasi dengan wawancara itu adalah metode yang sangat penting. Makanya nanti kita akan pelajari setelah reportase. Ya. Wawancara itu bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja jurnalistik.
terutama ketika menemukan peristiwa, menggali data, informasi dari narasumber. Itu dilakukan dengan wawancara. Nah, proses pencarian data, informasi, berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang kompeten dan relevan dengan peristiwa atau isu tersebut, itulah yang disebut dengan wawancara. Jadi proses wawancara itu proses. Ada banyak tingkatan seseorang yang layak dijadikan sebagai narasumber yang akan diwawancarai atau diminta pendapatnya. Ada banyak tingkatannya. Metode yang atau cara mendapatkan informasi yang berikutnya adalah riset data atau dokumen. Dokumennya tentu saja dokumen naskah tertulis hitam di atas putih. Ada dokumen yang merupakan dokumen primer atau sumber primer atau dokumen asli ya, seperti dokumen publik itu misalnya laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, undang-undang, data sensus, dokumen yang bisa diakses publik gitulah ya. Ada dokumen sekunder. Dokumen sekunder itu, kalau dokumen primer itu dokumen utamanya yang menjadi sumber pemberitaan justru. Dokumen sekunder itu yang menjadi penguat ya, penguat yang menjadi pelengkap dokumen primer. Misalnya reportase atau pemberitaan dari media lain tentang peristiwa tersebut, testimoni atau ucapan begitu ya di media yang lain juga. Kemudian ada juga riset perpustakaan. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, adakah lagi yang mau ditanyakan? Pada kemana semua ya ini ya? Pada sholat ya? Inilah yang tidak saya sukai kalau teman-teman tidak mengaktifkan video ya. Saya jadi kayak ngomong sama siapa? Nggak ngomong sama siapa-siapa. Untuk tugasnya nanti ya, teman-teman akan saya bagi jadi 2 kelompok, ganjil dan genap ya. Tentu saja yang NIM-nya berakhiran ganjil dan NIM-nya berakhiran angka genap ya. Yang genap silakan berkumpul berkelompok jadi 1, angka genap, yang ganjil juga ganjil. Kenapa saya bagi jadi 2 kelompok besar? Karena ini tugas kelompok dan individu sebetulnya. Jadi tugas kelompoknya itu karena nanti dibicarakan bersama-sama lah, didiskusikan bersama gitu. Individunya outputnya nanti berupa portofolio individu yang diketik yang ditulis ya, boleh ditulis, boleh diketik, boleh direkam, boleh apapun lah medianya ya. Yang penting URL-nya itu yang diupload di Vclass. Nah, tugasnya ini teman-teman mencari, teman-teman melakukan observasi. Yang diobservasi itu apa? Yang diobservasi apapun di sekitar teman-teman yang jadi teman-teman nggak perlu mobile kemana-mana gitu ya, tentang apapun, peristiwa apapun. Coba temukan peristiwa itu. Gunakan panca indera teman-teman untuk menemukan peristiwa yang memiliki unsur dan nilai berita. Coba temukan peristiwa yang memiliki unsur dan nilai berita. Artinya 2 kelompok ini memiliki 2 tema yang berbeda. Dari tema itu kan kita kan ini Bu beda-beda rumahnya. Jadi enggak bisa dong Bu ini sama, enggak bisa dong sama yang di sekitar kita apa. Temanya itu boleh kelompok misalnya yang ganjil temanya itu tentang kuliner, yang genap temanya tentang berarti jangan kuliner gitu. Tentang tempat wisata misalnya. Atau yang satu lagi, jadi intinya itu berbeda. 2 tema besar yang kemudian menghasilkan observasi yang berbeda juga. Peristiwanya itu per individu bisa beda-beda. Kalau memang berdekatan lokasinya sama juga boleh. Intinya teman-teman melakukan observasi, tapi tidak perlu sampai pergi jauh karena kita harus meminimalisir untuk mobile gitu sampai keadaan memang betul-betul officially resmi dinyatakan kita bisa mobile lebih leluasa gitu. Meskipun ini saya tahu sekarang itu lingkungan teman-teman juga sudah banyak yang tidak pakai masker, sudah banyak yang berkerumun, sudah banyak yang jaraknya berdekatan. Tuh, kita janganlah menjadi bagian dari mereka. Kita masih istiqomah gitu ya,
menaati protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi nanti hasil observasi itu tulislah dalam kalimat yang sederhana. Kalimat sederhana biasa seperti orang ngobrol gitu ya. Tuh. Nanti kita bahas bersama-sama. Kalau tidak di pertemuan selanjutnya ya setidaknya teman-teman ini nanti ada progres. Apa yang saya sampaikan itu teman-teman memahami. Tuh. Jadi dituliskan juga atau boleh itu berupa audio ya, boleh, nggak apa-apa. Jadi semampunya teman-teman. Saya videokan Bu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi videonya jangan video diam ya. Videonya juga disertai dengan kata-kata. Nanti saya nggak paham ini apa yang dimaksud dengan video ini. Jadi diidentifikasi itu peristiwa apa, ya? Peristiwanya peristiwa apa? Kemudian subjek, objek, 5W1H lah. Tulis 5W1H di hasil observasi tersebut. Itu. Ada pertanyaan? Mau bertanya, Bu. Iya. Untuk itu kan berarti menemukan suatu berita, berarti observasi, Bu. Misal kalau berita tersebut udah 1 minggu kejadian itu bagaimana ya? Tidak apa-apa. Asal memang peristiwa itu memiliki nilai berita. Peristiwa yang memiliki nilai berita itu ada lagi nanti yang bisa digali dari kejadian tersebut. Jadi bisa digali lagi, ada lagi yang bisa digali tidak dari peristiwa tersebut gitu loh. Misalnya peristiwa pernikahan, gitu kan ya. Misalnya peristiwa pernikahan. Tapi ya itu harus pernikahan seseorang yang atau sesuatu yang wow. Misalnya peristiwa pernikahan orang tetangga desamu itu dengan orang luar negeri ya. Si Mbak Hani Rosidah nikah dengan orang Inggris ya. Orang Eropa lah intinya. Atau si siapa itu yang dari NTB itu. Itu kan pernikahan yang tidak biasa, yang unik gitu. Itu sudah seminggu yang lalu misalnya. Ini setelah seminggu ini ada apa ya? Kayak ada yang bisa diceritakan deh, diberitakan deh. Nah, itu boleh. Tapi kalau peristiwanya orang menikah yang biasa saja gitu, apa menariknya? Itu harus menarik, unik, apalagi menarik, unik, itu diinginkan oleh halayak, itu dibutuhkan, halayak itu punya keinginan tahu yang tinggi, kebutuhan untuk tahu tentang perkembangan peristiwa itu gitu. Itu meskipun itu sudah sebulan yang lalu bahkan ya misalnya ya, itu bisa. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Yang mau bertanya yang lain silakan. Tugas ini harus direspon dengan ini ya, harus direspon dengan simple gitu ya, dengan santai tapi serius. Dengan serius tapi santai. Tugas ini harus direspon dengan gitu, mudah, gampang gitu. Jadi jangan mempersulit diri. Ingat bahwa kesulitan itu biasanya orang itu sendiri yang menciptakan. Yang merasakan kesulitan itu biasanya yang kesulitan itu muncul dari orang yang merasakan kesulitan. Karena dia sendiri yang memunculkan kesulitan itu. Percayalah. Oke, guys. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.